Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu memberi dengan tulus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan kehidupan ini, tidak sedikit orang yang memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan oleh dikarenakan mereka memiliki motivasi-motivasi tertentu. Tidak tulus ikhlas. Ada yang agar terkenal, beroleh pujian dan decak kagum dari orang-orang yang melihatnya, dan lain sebagainya juga. Ketahuilah saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki persembahan yang demikian. Hal inilah yang membuat firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Saudara yang terkasih, jadi Tuhan mau apapun yang kita persembahkan, baik itu untuk pekerjaan Tuhan atau menolong orang lain, kita memberikannya dengan hati yang tulus dan murni. Memberi memang terbilang sebuah tantangan. Mengapa saudara-saudara? Karena kalau kita melihat, tidak semua orang gampang untuk memberi dalam kehidupan ini. Bahkan ada yang memberi buat keluarga saja sangat perhitungan, apalagi buat pelayanan. Ada pula saudara-saudara yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ia harus tahu kemana pemberiannya dialokasikan. Padahal saudara-saudara, setelah memberi itu bukan lagi urusan kita, sebab ada Tuhan yang selalu melihat dan membalasnya. Keinginan memberi memang harus lahir dari hati yang rela dan tulus, agar dapat memberi dengan sukacita. Dalam arti kalau kita tidak dari hati yang tulus, pemberian kita, hidup kita tidak akan pernah dikuasai oleh sukacita. Akan ada sungut-sungut, akan ada perhitungan saudara-saudara. Bahkan ketika kita memberi dengan tulus, hal itu akan membawa berkah dalam hidup kita. Kalau kita memberi karena ada motif-motif yang lain, mari kita lihat saudara-saudara, bagaimana kehidupan Ananias dan Safira. Mereka meninggal dengan sadis. Tetapi kalau kita melihat kehidupan janda yang miskin, ketika dia memberi persembahan, Tuhan menyukakan persembahan ataupun pemberian dari si janda tersebut. Mengapa? Karena dia memberi dengan tulus saudara-saudara dari apa yang ada pada dirinya. Karena ia tahu bahwa apa yang ada dalam dirinya, pada dirinya, itu semua sumbernya dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ia merasa bukan dikarenakan kehebatannya, tetapi semata-mata oleh cinta kasih Tuhanlah ia mempunyai sesuatu di dalam kehidupannya. Untuk itu layak diberi kepada Tuhan. Itulah sikap
yang berterima kasih. Karena terima kasih itu ada dua kata, terima dan kasih. Kalau kita sudah menerima, kita harus mengasihi. Itulah yang tahu berterima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah melalui sapaan ini kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang memberi apapun itu kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, bukan dengan paksaan atau motif-motif yang lain, sehingga pemberian kita menjadi berkat di dalam hidup kita, bukan menjadi bencana. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang mengizinkan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran dari firman-Mu yang baru kumandang melalui media YouTube di pagi hari ini, yang mengingatkan agar setiap orang di dalam hal memberi persembahan itu harus dengan tulus dan ikhlas. Karena persembahan yang demikianlah yang diterima dan disukakan oleh Tuhan. Bapa, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Hamba sangat yakin ketika firman-Mu direalisasikan di dalam kehidupannya, hidup mereka akan beroleh berkat-berkat yang luar biasa. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.